Puji Tuhan, kita bangga ada di dalam Tuhan, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk beribadah. Ya, pergunakan waktu yang ada dengan baik, karena tujuan kita ada dalam ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik bagi kita. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita datang di dalam rumah Tuhan untuk meninggikan Dia. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak
Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tahu Engkau ada bersama kami pagi hari ini Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau Yesus. Kami ingin mengagungkan Engkau dengan waktu yang Kau beri bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk kami sama-sama memuji Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dalam urapan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menguasai setiap ruang ini, menguasai setiap ruang hati kami, agar kami mampu memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Fokus kami hanya kepada-Mu, fokus kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tolong jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, tibakan di rumah-Mu ini dengan selamat untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan karena kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang menetapkan langkah kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saudara-saudara, kalau kita ada dalam Tuhan, ketika kita jatuh nggak akan sampai tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhan menopang setiap kita. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan dengan satu pujian. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Hanya oleh darah anak domba iblis dikalahkan. Amin. Jadi kalau kita menghadapi hal apapun, kita pakai dengan darah Yesus. Kita punya Allah yang dahsyat. Darahnya sungguh berkuasa, namanya sungguh berkuasa. Puji Tuhan. Kita akan memberi korban persembahan. Kita nyanyikan refnya saja, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan sidang Jumat yang ada, yang hadir pagi hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Saya percaya ketika hati kita rindu mendengar firman, maka kita akan pulang dengan membawa berkat. Amin. Puji Tuhan. Ku ada sebagaimana kau ada. Mari kita berdiri semua, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ada sebagaimana ku ada. Amin Tuhan. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena
boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa sampai pagi hari ini. Itu semua karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Itu sebabnya mari muliakanlah Dia setiap waktu, sanjung Dia setiap saat, karena Dia Allah yang layak kita sembah dan kita agungkan. Mari angkat suara kita sembah Dia. Haleluya Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. 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 Mari jemaat kita angkat suara kita sembah Dia. Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersama kami pagi hari ini Tuhan. Setiap kami merasakan jamahan-Mu dalam setiap pribadi kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami rindukan Engkau tetap menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan, bersamalah Engkau selalu dengan kami Tuhan Yesus, karena Engkau andalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu selalu menjadi bagian kami sampai pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman-Mu kami pasti berjalan di jalan yang salah. Itu sebabnya firman-Mu tuntun kehidupan kami, agar kami tetap ada di jalur kebenaran firman Tuhan. Kekuatan dari Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk kami menerima firman Tuhan dengan baik. Baik kami yang ada di rumah-Mu ini Tuhan, di tempat ibadah ini, maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami merasakan kehadiran Tuhan dan kami menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan, ucap syukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pemberitaan firman Tuhan, saya harap bukan saja cuma menjadi berita, tapi juga memberitahu kita untuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-22. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bangkit berdiri. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 dan 32. Saya harap sudah bisa lihat ya, tulisannya. Saya coba belajar pakai ini saudara, PowerPoint begini saudara. Kelihatan ya tulisannya? Kelihatan? Pak Yohanes bisa lihat? Bu Ai bisa? Nggak jelas ya? Berarti mesti diginin kali ya? Baru belajar saudara ya. Saya akan bacakan Lukas pasal 22, 31 dan 32. Simon
lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dalam Alkitab saudara tidak ditulis ya, ayat 31 ini ada tema khusus ya, ada tema khusus ya, yang disampaikan, yang diberitahu ya. Temanya adalah peringatan kepada Petrus ya. Jadi sebelum Petrus menyangkal kepada Yesus sebanyak 3 kali, Yesus sudah memperingatkan Petrus terlebih dahulu ya. Jadi jauh sebelum Petrus menyangkal, Yesus sudah memperingatkan kepada Petrus. Jadi malam ketika mereka sedang makan bersama dalam jamuan makan malam bersama ya, Yesus memberitahu kepada Simon Petrus bahwa Petrus akan mengingkari atau akan berkata, saya tidak kenal kepada Yesus. Next, saya coba belajar saudara tulisannya ini ya. Di dunia itu kan penampi, tampak ya, atau yang dikenal, yang biasa kita kenal dengan nama nyiru ya. Terbuat dari anyaman belahan batang pohon bambu yang dibelah. Di Indonesia umumnya berbentuk bundar ya, berdiameter 65-80 cm ya. Caranya beras atau gandum atau kedelai atau gabah atau gandum ya, ditaruh kemudian dilemparkan ke atas sampai itu baru diayak ya. Ayak kemudian dilempar lagi. Itu bisa berulang-ulang kali. Ketika saya masih tinggal di rumah orang tua saya, masih remaja ya, saya pernah lihat nenek saya begitu saudara. Dulu kan nggak kayak sekarang, pergi ke Alfa sudah ada beras yang sudah 5 kilo. Dulu kan belum ada yang 5 kilo. Dulu belinya apa saudara? Dulu mungkin karungan atau literan. Betul ya? Ada literan juga dilihat dulu. Wah, kotor, ada ulutnya, ada inilah. Baru sudah. Dulu ada oma saya suka rajin sudah. Lempar sana kemari. Saya ngeliatin saudara. Ya, kadang sudah duduk di bawahnya saudara. Tahu-taunya apa? Sudah penuh semua sih, putih-putih. Ada opa, waduh, mandi. Next. Ya. Nah, Yesus sedang memperingatkan Simon ya, 31 dan murid-muridnya akibat apa yang akan dialami oleh mereka. Jadi ini ketika Yesus menetapkan dalam jamuan makan malam terakhir bersama murid-murid, ada pesan-pesan yang akan diberitahu ya, termasuk bahwa iman mereka, kehidupan mereka akan tergoncang. Ketika Yesus ditangkap, yang terjadi apa? Murid-murid pada lari, pada kabur, melarikan diri, takutan. Ya. Ada yang kembali kepada pekerjaan selanjutnya, ada yang kembali pergi keluar kota. Ya. Jadi Yesus sudah memperingatkan apa yang akan terjadi ketika Yesus ditangkap. Saya coba saudara pakai bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Saya tanya sama yang ahli bahasa Sunda, saya bahasa Jawa, benar nggak nih ayatnya begini? Ya, kebaca Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau ayat yang kita baca tadi terjemahan bahasa Indonesia, ya, di situ cuma bilang Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik engkau. Tapi dalam bacaan Alkitab sehari-hari
Dia berkata begini, Simon, Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk kalian. Jadi kata kamu di sini next. Kata kamu di sini bukan menunjuk kepada Simon, tapi menunjuk kepada semua murid-murid. Ya. Jadi iblis sudah diberi izin dari Tuhan untuk menampi murid-murid. Jadi sebelum Yesus ditangkap, murid Yesus sudah memberitahu, memperingatkan baik Simon dan murid-murid apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka alami. Jemaat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jauh sebelum apapun yang akan terjadi, firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita. Amin. Kalau saudara rajin baca firman Tuhan, virus ini juga sudah diberitahu, sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi, firman Tuhan sudah mendahului. Kita sudah diperingatkan, diberitahu. Jadi kata kamu ini bukan untuk Simon, tapi untuk semua murid-murid. Bahwa Tuhan sudah beri izin kepada iblis untuk apa? Menampi murid-murid yang ada. Saya ingat saudara, dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, ada yang namanya Ayub. Dalam Ayub pasal pertama, Tuhan tanya nih, dari mana engkau iblis? Dari keliling dunia. Wih, hebat. Terus kamu lihat nggak anak saya namanya Ayub? Saya lihat, dia sudah ditolong oleh engkau, dipagari oleh engkau, nggak ada yang ganggu. Coba diangkat pagarnya, coba diangkat berkatnya, coba diangkat pekerjaannya, coba diangkat usahanya, pasti dia akan melupakan engkau. Tuhan bilang begini sama iblis, oke iblis, saya izinkan. Tapi tubuhnya, nyawanya bukan tubuhnya, nyawanya jangan kelambi. Iblis diizinkan mencoba atau menampi Ayub, mulai dari pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya, sampai anak-anaknya, sampai istrinya, sampai tubuhnya. Ayub diizinkan mengalami seperti itu, ditampi oleh iblis. Izinkan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami. Berarti apa saudara? Saudara dan saya juga mengalami yang namanya diizinkan, ditampi oleh Tuhan. Amin. Tapi tampilannya bagaimana? Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan kita. Contoh, anak sekolah TK nggak mungkin dikasih pelajaran kelas 2 SD ke atas, nggak mungkin juga. Pasti dikasih apa? Pelajarannya nggak ada, kelas TK juga. Kelas 1 ujiannya kelas 1, kelas 2 tetap kelas 2. Nggak mungkin di atasnya. Apa yang dipelajari kelas 1 itu yang mereka dapat. Itu yang akan diuji oleh mereka. Apa yang kita alami sepanjang kehidupan kita, ini yang kita alami. Itu yang diizinkan oleh kita, diizinkan oleh Tuhan kepada kita. Iblis sudah diberi izin untuk menampi murid-murid. Iblis juga diberi izin menampi saudara dan saya selama kita di dunia. Ingat Yohanes 16 ayat 33 katakan, sebelum Yesus naik ke surga dia bilang, dalam dunia kamu menderita, dalam dunia kamu mengalami pencobaan.
Gimana bebas dari penderitaan? Jangan minta. Kalau bebas dari penderitaan, sudah di alam kubur, sudah tidak ada di dunia ini. Betul ya? Setiap kita mengalami yang namanya musim ini lagi musim pancaroba, perpindahan musim ke musim kemarau, anginnya luar biasa. Saya pikir hujannya tadi kemarin saudara merata. Ibu Ai bilang hujannya lagi tatap muka, lagi uji coba, lagi belajar hujannya. Jadi tes dulu, zoom, gimana rasanya? Next, saya nggak bisa lihat ini saudara, kita pindah di sini karena buat alat musik. Di situ ada pompa air. Bagi Pak Sungkono sampai sudah tahu ada pompa air. Jadi kalau umpamanya taruh musik di situ, jebol habis saudara. Makanya dipindahin lagi di sini musiknya, fokusnya pindah di sini. Yang terjadi adalah begini saudara, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai. Saya pikir pindahin saudara masih sama, yang fokusnya apa semua, ternyata berbeda. Ini mati, jadi saya nggak bisa lihat. Kembali next, ini ya. Yesus sudah memperingatkan Simon dan murid-muridnya akibat apa yang dialami oleh mereka. Next, pertanyaannya. Saya kasih pertanyaan besar. Pertanyaannya. Next. Kalau Tuhan tahu kita sudah akan ditampi oleh iblis, pertanyaan kenapa kita diberi izin saudara? Kenapa kita dibiarkan ditampi oleh iblis? Ya. Mengapa Yesus membiarkan murid-muridnya? Ya. Dikatakan di sini iblis sudah menuntut untuk menampi murid-murid. Mengapa Yesus mengizinkan? Mengapa Yesus membiarkan murid-muridnya ditampi oleh Tuhan? Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, kenapa saya ngalami seperti ini? Gak bisa Tuhan, sakitnya minta ampun. Pengennya saya mau balas, pengennya saya begini. Tuhan, saya gak bisa. Saya pernah katakan, ada pelayan sampai 3 kali pindah gereja. 3 kali. Cuma gara-gara bentrok sama pemain musik. Kan dia pemain musik. Bentrok sudah. Enak-enak melayani begini lah tuh. Dia pindah di sebelah. Dia pikir nggak sama. Tetap sama. 3 kali. Akhirnya katakan apa? Udah saya nggak mau main musik lagi. Yang rugi siapa saudara? Yang rugi dia saudara. Tuhan mah nggak rugi. Apa yang Tuhan percayakan? Ingat ya, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ada yang dikasih 5 kemampuan, ada yang 5 dikasih kemampuan, 1. Yang 1 nggak diambil, dikasih sama yang 5. Kenapa? Dia memperdayakan kemampuannya, makanya ditambahkan. Apa yang Tuhan taruh, kepercayakan kepadamu, beri untuk Tuhan, kasih untuk Tuhan. Itu karena Tuhan yang kasih untuk kemampuan bagi kita. Kadang-kadang kita nggak mau pergunakan, kita simpan. Padahal itu baik untuk memuliakan Tuhan, supaya kita diberkati lagi, ditambahkan lagi oleh Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan luaskan itu terjadi? Next, kita kembali saudara. Apa sih tujuannya orang menampi? Tujuan orang menampi untuk memisahkan beras yang jelek dan kotor dari beras yang baik dan bersih, untuk memisahkan gandum dengan sekam.
ketika saudara gandum sama sekam dilempar ke atas, itu bobot yang akan berbicara. Sekam yang tidaklah bobot akan ditiup angin. Sedangkan gandum yang punya bobot, dia akan jatuh. Yang dilempar, sekam yang tidak ada bobot ditiup oleh angin. Ya. Jadi tujuan orang menampi, ya. Jadi penampian itu akan membawa kebaikan untuk murid-muridnya, akan membuat karakter dan iman murid-murid menjadi lebih kuat. Jadi penampian itu terjadi, diizinkan oleh Tuhan supaya karakter dan iman saudara dan saya semakin kuat, semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Bukankah seperti saya kembali kepada orang sekolah kelas 1, dia lulus naik kelas 2, terus sampai dia lulus, terus sampai dia jenjang lebih tinggi, terus saudara. Ketika saudara kuliah, saudara akan menghadapi yang namanya sidang tanggung jawab tentang ijazah skripsi saudara. Saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara tulis. Diperdebatkan, saudara harus berani apa yang saudara tulis. Jika saudara berhasil, saudara akan menerima satu penghargaan yang luar biasa. Amin. Next, saudara. Lukas 22 ayat 32. Kembali saudara. Ya, ayat selanjutnya kita lihat. Ya. Ayat selanjutnya dia berkata begini. Ya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, ya, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya. Jadi kata engkau ini ditujukan kepada Simon. Jadi ketika dia sudah insaf, sudah kembali kepada Tuhan, dia menguatkan murid-murid yang lain. Saudara, tadi saya katakan tujuan dari penuaian supaya membentuk karakter iman yang menjadi luar biasa. Ya. Yesus percaya bahwa Simon akan melewati masa penantian. Kenapa? Karena Yesus telah berdoa untuk Simon. Artinya Simon sudah diperlengkapi dengan semua yang diperlukan untuk menang. Saudara akan mengalami cobaan, ujian, tantangan. Tuhan tidak tinggalkan, biarkan saudara. Saudara tidak dilupakan oleh Tuhan. Tapi saudara, Yesus sudah berdoa bagi saudara supaya saudara bisa lewati semua ujian cobaan. Bukankah ada ayat mengatakan apa yang kita alami, dia juga ikut alami, dia ikut juga rasakan. Kita punya Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia percaya setiap apa yang dia rancangan, tidak ada yang mustahil bagi kita, asal kita mau lewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Yesus sudah melihat, dia sudah melihat ke depan bahwa Simon akan lolos dari penantian. Simon akan berhasil melewati penantian. Simon akan menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Karena Simon sudah didoakan oleh Yesus. Karena Simon sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk boleh melewati setiap penantian yang ada. Next, saudara. Arti penantian bagi Simon. Ya ini. Karakter Simon diubahkan. Gak enak juga ini. Karakter Simon diubahkan
memiliki iman yang luar biasa. Simon adalah orang yang suka meledak-meledak, orang yang suka lebih diutamakan, orang yang biasanya menjadi murid bagi murid-muridnya, sekarang menjadi telinga bagi murid-murid yang lain. Tadinya jadi mulut, Simon boleh ngomong sama Tuhan, kita mau makan ini, kita kesana aja, kita kesana begini aja, kita kesana. Oh iya, dia ngomong, jadi juru bicara. Tapi sekarang Simon menjadi telinga bagi murid-muridnya. Dia dengarkan, disuruh diam, dengarkan apa yang akan dia alami, apa yang akan dia dapati, dan kemudian dia akan jalani dan menolong murid-murid yang lain. Karakter Simon diubahkan menjadi pribadi yang luar biasa. Yang tadinya menyangkal, akhirnya dia mengakui, dia berdiri sudah, bahwa kami ini adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang berani berbicara di depan umum. Karakternya diubahkan, hidupnya diubahkan, imannya semakin luar biasa. So nanti bisa lihat perjalanan kisah daripada Simon Petrus yang ada. Nah pertanyaannya, next, arti penampilan bagi kita. Karakter diubahkan. Lihat orang menampil, ketika dilempar, diacak-acak, supaya hal yang baik dalam kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita yang tidak baik, yang tidak berkenan, karakter kita ditiup angin, diambil, digantikan menjadi karakter yang luar biasa, menjadi karakter yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Dan begitu banyak penampilan-penampilan yang terjadi dalam kehidupan kita sebetulnya membentuk karakter kita menjadi luar biasa. Cobaan, ujian yang kita alami, bahkan iman kita menjadi luar biasa dan teladan bagi orang lain. Saya percaya Yesus memperingatkan Simon, Yesus juga memperingatkan saudara dan saya, supaya ketika kita sudah bangkit, sudah kuat kembali, kita bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memberi kekuatan bagi orang yang lain. Saudara, pernah nggak saudara dapat WA dari orang-orang ketika ini COVID lagi bulan Juli lagi penuh-penuhnya? Bagaimana orang memberitahu, ini saya sudah orang selamat dari COVID. Ini saya dapat rasa begini, ini saya dapat begini. Begitu banyak orang. Ternyata semua keadaan, kondisi yang dialami, persoalannya sama, kena COVID, tapi kekuatan tubuhnya berbeda-beda. Betul ya? Ada yang cuma minum obat ini, ada yang minum cuma kumpul pakai ini, cuma hirup inilah, sembuh saudara. Tapi ada harus yang melewati, pakai selang lah, pakai itulah, harus ada saudara. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kekuatan kita. Tuhan gak akan pernah izinkan melebihi kekuatan saudara dan saya. Ayat itu tidak berhenti di situ saudara. Dia Allah setia. Dia akan menyertai saudara dan saya dalam setiap percobaan yang kita alami, supaya karakter kita, iman kita dalam penampilan diubahkan menjadi iman yang luar biasa di kondisi seperti saat ini. Ayat terakhir saudara, Yohanes 16 ayat 33. Ingat, penampilan itu baik bagi kita. Semua aku katakan kepadamu, supaya aku beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita,
Penyanyian, tapi kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi penampian itu baik bagi kita. Yesus sudah memperingatkan kita dan tidak akan biarkan kita. Yesus akan berdoa bagi kita dan dia sudah lihat bagaimana kita menjadi pemenang dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kita akan alami. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang sedang kau alami saat ini? Penampian apa yang kau sedang hadapi? Percayalah, itu bukan membuat sulit engkau, tapi sedang membentuk engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Semakin engkau lebih percaya kepada Tuhan. Ya. Saya bukan menyombongkan keluarga Bapak Sungkono. Saya ikuti perjalanan beliau sudah sekeluarga. Mulai dari buka dari pasar segar, ya saudara, pinjam kios orang lain di pasar segar, ikut. Ada yang lagi masuk saudara pasar segar, kemudian berapa hari waktu lalu, kok dia pasar jualan yang sama saya, ya, aduh sudah, itu mau bilang gak ada jenggot masalahnya Pak, bakarnya nggak tahu tuh, sudah mau bagaimana, tapi lihat membentuk, menjadikan pribadi keluarga Pak Sungkono. Sekarang punya 2 mall, satu di Suju, satu di Kepatihan. Ya. Kalau Derek sudah kerja, sudah bisa lagi. Ada di mana lagi Suju? Bukan. Bukan Suju, apa namanya? Gereja Jogja ya, Jogja Gereja. Bisa saja. Untuk pelan-pelan menjadi pribadi, mengalami dibentuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Emas ketika belum dibentuk, berlian belum dibentuk, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika dibentuk, dihalus, diasah, dihancurkan, waduh saudara, dia menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi nilai yang luar biasa. Dimana kita ketika kita dibentuk semakin dibentuk, jadi pribadi yang luar biasa. Yusuf diizinkan, dibuang, dilupakan, ditinggalkan, ya, dianggap mati, ya. Sudah menolong, tidak ditolong lagi. Sudah melakukan kebaikan, dilupakan kebaikannya Yusuf ini, ya. Tapi dia tetap dipoles, dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa. Daud, ya, pengen ikut perang. Bapaknya bilang, jangan, bawa kambing domba. Mau perang gak boleh, bawa kambing domba. Mau ikut perang gak boleh. Dia liatin kakaknya main pedang-pedangan, dia liatin saudara. Dia bilang bapaknya, saya mau ikut perang, gak boleh, bawa kambing domba, pergi. Dibentuk, dipoles dalam pengembalaan, dalam kehidupannya. Saudara dibentuk, dipoles dalam kehidupan saudara, menjadi pribadi yang luar biasa. Ada pembentukan yang menyakitkan, tapi itu membentuk kita, menjadikan kita sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan. Saya bukan saja nonton olimpiade orang-orang yang sehat saja di Tokyo, tapi juga orang yang berkebutuhan khusus. Mereka main, hanya saudara saya lihat ketika mereka ditabrak, mereka bisa bikin apa-apa saudara. Orang yang berkebutuhan khusus ketika ditabrak, ketika apa, udah nggak bisa bikin apa-apa. Orang yang kita saya ditabrak, kita masih bisa beri atau menghindar. Tapi orang kebutuhan khusus, ketika ditabrak sudah ada apa dia diam aja, nggak bisa bikin apa-apa sudah. Benar kan? Orang yang pakai kursi roda, udah di mobil, ya Tuhan, usahakan. Kalau orang sehat pasti apa? Dia akan menghindar, dia akan lari. Mereka berjuang, mereka berusaha. Saya miris saudara melihat mereka berjuang dengan luar biasa. Ada yang pemain tenis meja saudara, nggak ada tangan saudara, dia pakai mulut pegang batnya.
angin, saudara. Luar biasa. Ada yang lompat galak, saudara. Lompat galak apa? Itu, saudara. Dia lari, terus dia lompat, saudara. Kakinya jalan, saudara. Lompat bisa, luar biasa. Dia menang, dapat medali. Ada proses yang harus dialami dalam kehidupannya yang terbatas, tapi dia bisa mendapat medali yang luar biasa. Kehidupan kita memang di hadapan orang tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita dibentuk, semakin dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa. Ada nilai yang luar biasa. Apa yang kita alami saat ini, percayalah, Tuhan izinkan untuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Punya iman yang luar biasa. Sehingga kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian tadi, saudara. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita ada saat ini. Bisa ada sampai saat ini. Semua karena Tuhan. Yesus sudah berdoa buat engkau. Yesus sudah melihat bahwa engkau akan menjadi seorang pemenang dalam setiap ujian pencobaan yang sedang engkau alami dalam penantian saat ini. Jangan berkeras hati, jangan marah. Hari tetap ikut, percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang luar biasa, akan mengangkat kita, membawa kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kita akan punya iman yang luar biasa. Kita boleh ada di bulan 12 September 2021 semua karena anugerah Tuhan. Kita masih sehat, masih baik. Dan begitu banyak orang yang sedang menangis, yang sedang meratap kehidupan mereka, tidak tahu harus bagaimana, tidak punya pegangan. Bersyukur kita punya Allah yang masih memelihara kita, menolong kita, menopang kita. Dia tidak akan biarkan kita sampai tergeletak. Dia akan membawa kita, Dia akan membawa kita menjadi pribadi yang luar biasa, supaya kita menjadi berkat dan memberkati banyak orang, supaya kita kembali untuk menguatkan orang lain, menguatkan jemaat Tuhan, menguatkan saudara-saudara yang lain, bahwa penantian itu luar biasa baiknya bagi kita.
percayalah, Tuhan punya waktu yang baik bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Kuatkan setiap jemaat, lewati setiap penampilan yang ada. Kuatkan kami semua. Apa yang kami alami, kami rasakan. Kami percaya Engkau ikut merasakan, mengalami itu. Engkau juga tidak akan biarkan kami. Engkau sudah melihat kami bahwa kami akan menang dari setiap ujian yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak tinggalkan kami. Terima kasih Engkau tidak biarkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap mendukung kami, menopang kami Tuhan. Engkau sungguh baik atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong, memampukan kami untuk melewati semuanya ini. Dan kami akan menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Karena Tuhan sudah menuntun membawa kami melewati setiap penampian-penampian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kehidupan jemaat, pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, mantu mereka mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tetap kuatkan setiap jemaat, dan firman Tuhan tetap melekat, tetap tertanam dalam kehidupan mereka, berbuah-buah, menghasilkan hal yang baik untuk mereka boleh dapati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sudah berdoa mengucap syukur, maka akan bawa korban persembahan kami kedua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan bawa korban persembahan yang kedua. Kita naikkan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Kesehatan saudara, ya. Ini lagi musim yang tidak baik, ya, cuaca juga. Tadi saya lihat ini tumben jam segini matahari belum nongol, ya. Baik saudara bisa melewati hal yang lebih baik lagi, semakin bersama dengan Tuhan. Saudara kemana-mana jangan lupa makan baik, teratur istirahat baik. Kalau ada berkat beli vitamin, konsumsi vitamin dengan baik. Ya, itu saja. Kita akan berdoa buat David, ya. Kemudian Bu Hana, Pak Rudi, ya. Sakit apa Pak Rudi? Pilek, ya. Kemudian kesembuhan maksimal untuk Ibu Giok, baik lebih baik lagi, lebih sehat lagi, ya. Kemudian kita akan berdoa buat cucunya Mak Mariati, berdoa untuk minta pekerjaan. Bos ada kerjaan buat Yosua, bayar nanti hubungi saja, bisa kita akan bantu dalam
semua mereka. Tuhan, sekali lagi saudara tetapnya kondisi kesehatan kita ini, cuacanya lagi ya, anginnya luar biasa ya. Nah, angin kemarau ini ya, di beberapa daerah sudah banjir, sudah luar biasa banjirnya. Syukur kita di sini hujan baru kemarin, itu juga baru tatap muka. Ibu Ai bilang baru coba-coba hujannya ya. Tuhan, kita akhiri ibadah kita ini dengan satu ucapan syukur kita, dan Tuhan sudah tolong ibadah kita. Terima kasih. Mari saudara, saya kita bangkit berdiri. Yesusku, wah anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah. Di tamatnya ibadah kami mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah berkati ibadah kami. Kami pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan sertai perjalanan jemaat kembali dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, yang akan melanjutkan aktivitas kegiatan mereka, perjalanan mereka, berjalan kaki, berkendaraan, jauh maupun dekat. Tuhan sertai, Tuhan lindungi sepanjang hari ini, mengalami hal yang baik dari Tuhan. Berdoa buat kesehatan Pak David, Bu Catherine, Bu Hana, Pak Rudi. Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Kasih kami ini lebih sempurna lagi Tuhan. Engkau yang menciptakan mereka, Engkau yang menjadikan mereka, Engkau yang lebih tahu Tuhan sakit apa yang mereka alami. Kami hanya menduga-duga, tapi Engkau yang lebih tahu, Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau yang berkuasa mengangkat setiap sakit penyakit kami. Pemulihan kesehatan Ibu Giok juga Tuhan, Tuhan anugerahkan, Tuhan berkati. Berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan, pemulihan kesehatan Tuhan sudah anugerahkan bagi kekasih-kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat Yosua, cucu dari Mak Mariati. Tuhan membutuhkan pekerjaan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan bukakan pekerjaan, Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baru Tuhan, lapangan kerja yang baru untuk Yosua bisa bekerja. Tuhan nyatakan, Tuhan tolong lamaran-lamaran yang sudah dikirimkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kembali tidak sia-sia. Ada kabar yang mengejutkan, yang memberitahu untuk bawa Yosua untuk bekerja di perusahaan yang sudah dilamar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Studi pelajaran anak-anak kami, perkuliahan anak-anak kami, cucu kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Pekerjaan apa yang dikerjakan oleh anak-anak kami juga Tuhan mampukan, Tuhan berkati dengan hal yang luar biasa. Apa yang kami boleh kerjakan, lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan mampukan semuanya agar bisa kami boleh kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan kesehatan yang dari Tuhan mampukan kami semua. Tuhan berkati pemerintah kami. Tuhan mampukan bawa pemerintah kami untuk membawa bangsa ini, bangsa yang besar ini keluar dari pandemi COVID-19 ini, dan membawa bangsa ini untuk bangkit dalam ekonomi yang ada. Pelan tapi pasti kami percaya akan melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan menolong bangsa ini, yang membangkitkan ekonomi khususnya anak-anak Tuhan menjadi berhasil, menjadi luar biasa dengan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertailah, peliharalah, lindungi perjalanan anakmu kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat, tidak kurang apapun. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini
sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.